Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang KPK dan EPB yang sudah Ibu berikan LKPD-nya. Mulai dari cerita pertama. Di sini ada Alia. Katanya Alia mendapatkan jadwal les matematika setting. Kemudian, pada seberapa saja kira-kira arti kita bisa lihat di sebelah kanan ada kalender di bulan September, mulai dari tanggal 2, karena 2 tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 14, kemudian tanggal 16, 18, 24, 26, 28, dan yang terakhir 30. Karena dalam soal tidak ada informasi tentang hari Minggu libur, tidak ada. Jadi untuk jawabannya hari Minggu juga kita tuliskan. Maka tanggal berapa saja kira-kira jadwal les Alia di bulan September ini? Jawabannya adalah 2, 4, 6, 14, 16, 22, 24, 20. Selesai. Lanjut ke bagian ini. Di sini di sebelah kiri ada soalnya 4, di sebelah kanan ada soalnya 5. Kenapa jawabannya 5. Kenapa seperti itu? Karena satu dari pilihan jawaban ini adalah salah. Nah, kita harus pilih nih, mulai dari kelipatan 4. Di antara 5 jawaban ini, yang manakah yang termasuk kelipatan 4? Jawabannya adalah yang ini. 4, 8, 12, 16. Kok bisa? Karena semua angka yang ada di jawaban ini bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan 15. Alasannya sama karena semua angka yang ada di atas ini bisa habis dibagi 15. 30 bagi 15, 2. 45 dibagi 15, 3. 60 dibagi 15, 6. Dan seterusnya. Lanjut lagi bagian kelipatan 12. Yang manakah kelipatan 12? Jawabannya adalah ini. Alasannya sama. 36 bisa habis dibagi 12. 48 bisa habis dibagi 12. Dan 60 juga bisa habis dibagi 12. Lanjut, yang terakhir kelipatan 9. Nah, di sini harus hati-hati. Kelihatannya mungkin kalau sekilas, jawabannya yang ini nih. 9, 12, 15, 18. Tetapi bukan. Kenapa? Karena 12 tidak habis dibagi 9. 15 juga tidak habis dibagi 9. Artinya, yang ada di sini tidak semuanya kelipatan 9. Maka dari itu, jawaban yang benar untuk kelipatan 9 adalah yang ini. Oke, bisa? Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita. Di sekolah Nizam terdapat 2 bis sekolah jemputan anak-anak. Anak-anak biasa memanggilnya Red Bus dan Yellow Bus. Kedua bis sekolah itu menjemput anak-anak sesuai dengan nomor rumahnya. Red Bus menjemput anak-anak yang mempunyai nomor rumah kelipatan 6. Nah, di sini harus dikasih tanda biar tidak ketukar. Sedangkan Yellow Bus menjemput anak-anak yang mempunyai nomor rumah kelipatan 8. Pada hari ini, yang akan mengendarai kedua bus tersebut merupakan sopir baru. Nizam ingin membantu para sopir tersebut untuk menemukan nomor-nomor rumah yang harus ia jemput. Kamu dapat membantunya juga dengan cara menandai nomor rumah yang akan dijemput oleh Red Bus dan Yellow Bus. Ayo kita selesaikan bersama. Di sini gambarnya ada banyak rumah secara tidak berurutan yang memiliki angka atau nomor pada rumahnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, kita lihat rumah nomor berapa sajakah yang dilalui oleh Red Bus. Kita lihat di atas Red Bus itu adalah menjemput yang nomor rumahnya kelipatan 6. Kita beri tanda yang kelipatan 6 itu yang mana saja ya? Oh ini, kemudian 12. 16 tidak. Kenapa? Karena 16 itu bukan kelipatan 6. 32 juga bukan. 15 bukan. 88 bukan. 35 bukan. 80 bukan. 30 iya. 24 iya. 63 bukan. 48 iya. 40 bukan. 28 bukan. 49 bukan. Nah, kita tinggal menyusunnya dari bilangan yang terkecil dulu. 6, kemudian 12, 4, 30, dan 48. Oke, untuk Red Bus sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Yellow Bus. Kita kasih tanda yang mana saja ke rumah yang dijemput oleh Yellow Bus. Di sini Yellow Bus itu kelipatan 8. Kita cari kelipatan 8. Oh ini, 16 kelipatan 8. Kemudian 32 juga.
Kemudian terus 40, 24, dan juga 48. Tinggal kita susun, kita tulis dari mulai bilangan yang paling kecil, yaitu 16, kemudian 32, terus berapa lagi nih? 40, 88. Oke. Nah, kemudian kita lihat ke soal nomor 3. Rumah nomor berapa sajakah yang dilalui oleh kedua bus? Nah, di sini harus dilihat maksudnya itu adalah yang dijemput oleh kedua bus. Dijemput oleh red bus ya, dan juga yellow bus ya. Dari sekian banyaknya rumah, kita bisa lihat, kita bisa menemukan bahwa ada 2 rumah yang bisa dijemput oleh kedua bus, yakni rumah nomor 24 dan 48. Oke, selanjutnya bagian B. Di sini adalah cerita Alia yang dilanjutkan. Setelah libur lama, kali ini Alia mendapat kabar bahwa ia akan memulai kembali les berenang. Berarti Alia ini selain les matematika, ia juga les berenang. Alia akan les berenang setiap 5 hari sekali dan memulai les pada tanggal 5 September. Pada tanggal berapa saja Alia harus les berenang dan les matematika? Hati-hati apa yang ditanyakan. Oke, kita tahu bahwa les matematika tadi itu adalah 2 hari sekali. Berarti Ibu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 4, 26, 28, dan 30. Kemudian Alia les berenang selama 5 hari sekali. Berarti mulai dari tanggal 15, 20, 30. Nah, hati-hati yang ditanyakan di soal adalah kapan les berenang dan les matematika secara bersamaan. Maka dari itu bisa dilihat di kalender mana yang ada 2 warna, yaitu tanggal 10, 20, kemudian setelah itu sebentar. Setelah itu kenapa ya? Tulis aja enggak. Sepuluh, 20, dan 30. Oke. Selanjutnya, nah, cari dan berilah tanda pada bilangan prima yang ada pada tabel di bawah ini. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, mulai dari, Ibu akan beri tanda ya. Mulai dari 3, 5, 7, 17, 19, 23, 31, kemudian 1, 47. Ini sudah ada berapa? 8, 10, 14. Ada satu lagi yang belum, yaitu 43. Nah, inilah bilangan prima dari 1 sampai 50. Bu, kenapa 14 bukan bilangan prima? Karena 14 itu bisa habis dibagi 2 ataupun bisa habis dibagi 7. Itu salah satu contoh kenapa 14 atau angka-angka yang lain yang tidak diberi tanda itu bukanlah merupakan bilangan prima. Karena dapat habis dibagi oleh bilangan lain selain bilangan 1 dan dirinya sendiri. Oke. Berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor. Tentukanlah faktor dan faktorisasi prima pada atau dari 20, 36, dan 100. Ada 2 cara untuk menentukan faktor, bisa melalui perkalian atau pembagian. Caranya sama saja.
Bu akan mulai dari pembagian. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Jadi anak-anak bisa tulis di sini angka 20. 20 dibagi 2, 10. 20 dibagi 4, 5. Oke, faktor dari 20 adalah 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor primanya apa saja dari 20. Nah, karena perhatikan dari angka-angka yang sudah ditulis di atas ini, manakah yang merupakan bilangan prima? Anda ya, di sini. 2 dan 5. Maka bisa ditulis jawabannya adalah 2, 2, dan 5. Selanjutnya 36. Ibu mau menggunakan cara perkalian. 1 kali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 36. 2 kali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 18. 3 kali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 12. 4 kali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 9. 6 kali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 6. Nah, kalian tulis faktornya semua angka yang ada dalam tabel. 1, 2, 3, 4, 6. Karena di sini ada 2 6-nya. 18, dan 36. Sama-sama saja. Kalian lihat dari aku adalah 2. Di sini kita lihat faktor dari 100. 100. Ibu akan mulai dari pembagian. 100 dibagi 1 sama dengan 100. 100 dibagi 2 bisa berapa? Sama dengan 50. 100 dibagi 3 bisa? Tidak. Berarti kita lewat. 100 dibagi 4 bisa. Jawabannya adalah 25. 100 dibagi 5 bisa. Jawabannya adalah 20. 100 dibagi 6 tidak bisa. 100 bagi 7 tidak bisa. 100 bagi 8 tidak bisa juga. 100 bagi 9 tidak bisa. Dan yang terakhir 100 bagi 10 bisa, yaitu 10. Nah, tinggal kita tuliskan faktor dari 100 itu adalah semua angka yang ada di dalam tabel. Ini tabelnya kurang 1, tapi Ibu tambahkan ya. Oke, di sini. Maka dari itu faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kalau faktor primanya apa saja? Faktor primanya adalah 2 dan 5. Selesai. 1 itu bukan bilangan prima. Jadi mulai dari 2. Nah, selanjutnya masuk ke KPK dan FPB dengan menggunakan cara pohon faktor. Untuk menentukan KPK dan FPB ini, kalian minimal harus hafal 5 angka pertama dari bilangan prima, yaitu 2, sebentar. Oke. 2, 3, 5, 7, dan 11. Kita mulai dari 54 dulu. Anak-anak mulai dari angka prima paling kecil, yaitu 2. 54 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Berapa tuh? Jawabannya adalah 27. Oke, 27 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, geser ke angka sebelahnya. 3. 27 bisa dibagi 3? Bisa. Berapa? 9. Oke, sekarang 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. 9 bisa dibagi 3? Bisa. Jawabannya adalah 3 dan 3. Karena 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, kita tuliskan semua angka yang ada di bulatan pohon faktor, yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 3. Atau bisa juga ditulis seperti selanjutnya 140. Kita mulai dari prima terkecil 2. Apakah 140 bisa dibagi 2? Bisa. Jawabannya adalah 70. Kita lanjut ke 70. 70 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Jawabannya adalah 35. Kita lanjut ke 35. 35 bisa dibagi 2? Tidak. Kita next ke angka sebelahnya 3. 35 bisa dibagi 3? Tidak. Kita next ke angka sebelahnya lagi, yaitu 5. 35 bisa dibagi 5? Bisa. Jawabannya adalah 7. Maka dari itu, karena ujungnya sudah bilangan prima, nih, sudah bilangan prima, artinya pohon faktornya sudah selesai. Kali 2, kali 3, kali, oh maaf, bukan 3, tapi 5. Oke. Kali 5, kali 7, sama dengan 2 pangkat. Nah, untuk mencari FPB, walaupun FPB B-nya itu singkatan dari besar, tapi apabila menggunakan pohon faktor, kebalikannya. Pertama, lihat dulu basis yang sama atau angka yang sama yang ada di 54 dan 140, yaitu angka 2. Nah,
2. Selain 2 ada lagi nggak yang sama? Tidak ada. Maka dari itu kita lihat yang sama saja untuk soal ini hanya di angka 2. FPB. Pilih kebalikannya, berarti yang terkecil. Pilih pangkat yang terkecil. 2 dengan 2 pangkat 2 lebih kecil yang mana? Ya 2, berarti anak-anak jawabannya FPB-nya adalah 2. Selesai, karena tidak ada angka yang sama lagi di 54 dan 140. Selanjutnya KPK. KPK walaupun K itu kepanjangan dari kecil, tapi kebalikannya kita pilih pangkat yang besar di basis yang sama. Basis yang sama dulu, 2 angkanya. Pangkat yang paling besar kita pilih yaitu 2 pangkat 2. Kalau sudah dipilih salah satu, yang satunya tidak usah ditulis lagi ya. Nah, selain ini, untuk yang KPK, perbedaannya itu adalah dia selalu mengalihkan semua angka yang ada. Maka dari itu, 3 pangkat 3 juga dikalikan, 5 juga dikalikan, dan yang terakhir 7. Anak-anak tinggal hitung sedemikian sehingga mendapatkan jawaban adalah 3780. Nah, selesai. Ini untuk cara menggunakan pohon faktor. Kemudian ada cara kedua menggunakan teras sawah, apa ya? Petak sawah namanya. Ya, petak sawah. Kita coba ya, apakah jawabannya sama dengan cara pohon faktor? Di sini Ibu tulis dulu soalnya 54 dan 140. Sama modalnya itu kalian hanya perlu ingat wal. Berarti 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini ya. Ya, kita mulai. Dari 2 dulu. 54 bisa dibagi 2? Bisa. Jawabannya 27. 140 bisa dibagi 2? Bisa. Jawabannya 70. Karena dua-dua angkanya ini bisa dibagi 2 alias berubah, maka pembaginya ini harus kita beri tanda. Tandanya lingkaran saja, bulat saja. Oke, next. Kita lanjut. Mulai dari 2 lagi. 27 bisa dibagi 2? Tidak. Tidak. Kalau tidak bisa, tetap 27. Kalau 70 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Berarti kita bagikan 35. 2 ini harus dibulatkan atau diberi tanda? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena hanya satu saja yang berubah angkanya, yaitu 70 jadi 35. 27-nya tetap. Oke. Kita mulai lagi. Dibagi berapa ini sekarang? 2. 27 bisa dibagi 2? Tidak. 35 bisa dibagi 2? Tidak juga. Berarti kalau tidak bisa dua-duanya, kita ganti ke angka sebelahnya. 3. Ini ya. Ke angka sebelahnya. 27 bisa dibagi 3? Bisa. Berapa? 9. 35 bisa dibagi 3? Tidak. Berarti tetap 35. Dibulatkan atau tidak? Tidak. Oke, kita lanjut lagi. Masih 3, 9 dibagi 3, 3, 35 tidak bisa, tetap. Dibulatkan? Tidak, karena yang berubahnya hanya satu angka. Masih 35 bagi 3, tidak bisa, jadi tetap 35. Dibulatkan? Tidak. Oke, sekarang 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, maka kita geser lagi ke angka sebelahnya. Itu 5. Apakah bisa bagi 5? Bisa, maka dari itu ditulisin 5. 35 bagi 5, 7. Udah selesai belum? Belum, karena masih ada angka yang harus dibagi lagi. 7 dibagi 2 bisa tidak? 7 dibagi 3 bisa tidak? 7 dibagi 5 bisa tidak? 7 akhirnya bisanya dibagi 7. Nah, kalau sudah sampai ke satu-satu, harus dinyatakan kalau petak sawah ini selesai. Kalau sudah selesai, barulah kita mencari FPB dan KPK. Untuk mencari FPB, anak-anak tinggal mengalihkan angka yang diberi tanda. Kebetulan di soal ini yang diberi tandanya hanya satu, yaitu 2 di awal. Maka jawabannya FPB-nya sama dengan 2. Tidak perlu dikalikan lagi. Nah, untuk KPK, dengan menggunakan cara petak sawah ini, kalian harus mengalihkan seluruh angka pembaginya yang ada di sebelah kiri. Maka 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5, dan yang terakhir kali 7. Atau bisa ditulis seperti ini, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Jawabannya adalah sedemikian sehingga 3780. Maka dengan menggunakan cara petak sawah pun, ataupun menggunakan cara pohon faktor, jawaban KPK dan FPB-nya akan sama. Dengan catatan perhitungannya betul. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada permasalahan. Anak-anak bisa baca terlebih dahulu. Klub sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Hari ini siswa klub sains akan melakukan percobaan menarik sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, jika ditanyanya berapa jumlah, ini adalah clue.
maka kalian bisa menentukan permasalahan ini diselesaikan menggunakan KPK atau FPB ya. Nah, jika ditanyakannya berapa jumlah, maka menggunakan FPB. Kalian bebas mau menggunakan pohon faktor ataupun petak sawah. Kalau ibu di sini akan menggunakan petak sawah, mulai dari 24 dan 32. Dibagi dua bisa? Bisa. Berapa tuh? 12 dan 16. Harus diberi tanda karena dua-duanya berubah. 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. Berarti karena dua-duanya berubah angkanya, harus diberi tanda lagi. Lanjut, bisa dibagi berapa ini? Bisa dibagi 2 lagi. Berarti 3 dan 4. Harus dikasih tanda lagi. Dibagi berapa ini? Bagi 2. Tapi 3 nggak bisa dibagi 2. Jadinya ditulis aja. 4 dibagi 2 berapa? 2. Diberi tanda tidak? Tidak. Kenapa? Karena hanya satu saja yang berubah. Kemudian di sini masih 2 lagi. Tetap 3 habis menjadi 1. Nah, di sini barulah berubah. Karena tidak bisa dibagi 2, berubah menjadi dibagi 3. Nah, dibulatkan? Tidak. Karena yang berubahnya hanya satu angka. Nah, dari ini, karena yang ditanyanya berapa jumlah, kalian cukup mencari FPB-nya saja. Tidak usah pusing-pusing mencari FPK. FPB adalah perkalian dari angka-angka yang diberi tanda. Maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi jawabannya kelompok yang paling banyak dapat dibentuk itu adalah 8 kelompok. Oke. Kemudian Ibu akan mencoba menjawab menggunakan pohon faktor. Mulai dari angka 24. Bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 12. Oke. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? Berapa? 3. Oke. Nah, perhatikan karena ujungnya sudah bilang prima artinya sudah selesai. Oke, pohon faktornya. Lanjut, 50. Salah. 32 ya? 32. Ketemu lagi dari 2. Bisa dibagi 2? Bisa. 16. Oke, betul. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 4. Betul. 4 bagi berapa? 2. 2. Karena sudah prima, paling ujungnya, ini sudah selesai. Nah, kita lanjut. Untuk mencari FPB, kita jabarkan dulu. 24 itu adalah 2 kali 3. 5 lagi, salah Ibu. Harusnya 32 ya. Seperti Ibu suka angka 5 deh. 32. 32 itu 2 pangkat 5. Ingat, kalau mencari FPB, yang dilihat itu hanyalah basis yang sama. Dari kedua angka ini, basisnya itu adalah 2. Oke? FPB, walaupun B-nya itu besar, tapi apabila menggunakan pohon faktor, dipilihnya pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Nah, anak-anak bisa perhatikan, mau menggunakan petak sawah ataupun menggunakan pohon faktor, apabila perhitungannya benar, jawabannya pasti akan sama. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan coba kalian pilih. Kalian coba latihan, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Apabila Ibu punya soal seperti ini. Berapakah KPK dan FPB dari 4? Silakan coba, boleh menggunakan pohon faktor ataupun petak sawah. Nanti tuliskan di kolom komentar jawabannya berapa. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajarnya. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kelas ya. Wassalamualaikum.